Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dea Aisyah Rusmawati, SPD MSI, selaku dosen pengampu mata kuliah Biologi, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil tugas kelompok kami, yaitu ekspresi gen dan kelainannya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Aida. Saya Audrey. Saya Jihan Fahruzia. Saya Linda Julianti. Saya Delis Razatul Aulia. Saya Fatma Emilia. Baik, kita lanjut ke materi yang pertama. Oke, pendahuluan. Semua sel dalam satu individu organisme memiliki materi genetik yang identik atau perangkat DNA yang serupa. Sel-sel yang membentuk berbagai jaringan seperti jantung, hati, paru-paru, ginjal, otak, kulit, tulang, dan lain-lain memiliki DNA yang sama dalam nukleusnya. Namun kenyataannya, meskipun sel-sel tersebut memiliki materi genetik yang sama, mereka menghasilkan berbagai jenis protein yang berbeda. Fenomena ini terjadi karena adanya pengendalian atau regulasi ekspresi gen di dalam setiap sel organisme. Regulasi gen ini menjadi penyebab mengapa beberapa sel secara khusus memproduksi suatu protein tertentu yang tidak dihasilkan oleh sel-sel lainnya. Oke, kita masuk ke pengertian ekspresi gen. Ekspresi gen adalah serangkaian langkah yang menerjemahkan informasi genetik dari urutan basa pada DNA atau RNA ke dalam protein. Dalam gen, urutan nukleotida pada untai DNA menentukan ekspresi gen yang mengacu pada produksi protein oleh organisme. Setiap nukleotida terdiri dari sebuah grup fosfat, sebuah deoksiriboskarbodat atau bisa disebut dengan gula, dan satu dari 4 nitrogen dasar disebut adenin, guanin, cytosine, dan thymine. Dalam ekspresi gen terjadi proses transkripsi materi genetik atau bisa disebut dengan DNA di dalam sel menjadi RNA dan selanjutnya ditranslasi menjadi polipeptida yang spesifik. Kontrol utama ekspresi gen terjadi pada tingkat awal transkripsi. Transkripsi diawali oleh pada unsur promotor proksimal yang membentuk sekitar 30 nukleotida ini hulu dari tempat start transkripsi. Pengaturan pada tahap transkripsi merupakan pengaturan utama pada ekspresi gen. Pengaturan pada tingkat translasi merupakan mekanisme tambahan yang berlangsung di sitoplasma. Untuk suatu gen, spesifik pengaturan dapat terjadi secara bersamaan untuk merangsang atau menghambat ekspresi suatu gen. Selanjutnya, tahapan ekspresi gen. Yang pertama, sintesis protein. Yang kedua, transkripsi. Yang ketiga, translasi. Yang pertama, sintesis protein. Sintesis protein adalah proses pembentukan asam amino melalui kode gen yang disebut DNA, yang dibuat DNA. Sintesis protein sangat penting dalam sel karena protein merupakan komponen penting, komponen utama struktur sel dan juga berperan dalam sejumlah besar fungsi biologis seperti enzim, sinyal seluler, dan struktur jaringan. Tahapan sintesis protein terdiri dari tahap transkripsi dan translasi. Yang kedua, transkripsi. Transkripsi adalah proses sintesis RNA dengan template gen-gen yang terdapat dalam untai DNA. Proses transkripsi berlangsung di dalam nukleus pada sel-sel eukariotik atau di dalam sitoplasma pada sel-sel prokariotik. Enzim utama yang berperan pada proses transkripsi adalah RNA polimerase. Pada proses transkripsi DNA, template dibaca dari arah ujung 3 ke ujung 5. Sedangkan sintesis RNA berlangsung dari arah ujung 5 ke ujung 3. Secara umum, proses transkripsi dapat dibagi lagi dalam 3 tahap, yaitu inisiasi, elongasi, dan terminasi. Selanjutnya yang pertama yaitu transkripsi inisiasi. Tahap inisiasi diawali dengan pengenalan sekuens promoter oleh kompleks enzim RNA
polimerase. Pada prokariota, kompleks enzim RNA polimerase yang disebut juga holoenzim RNA polimerase terbentuk dari inti enzim RNA polimerase yang berikatan dengan suatu protein yang disebut faktor sigma. Faktor sigma inilah yang membantu pengenalan sekuens promoter oleh kompleks enzim RNA polimerase. Setelah sekuens promoter dikenali oleh kompleks enzim ini, lalu kompleks enzim berikatan dengan sekuens promoter dan melalui transkripsi. Transkripsi elongasi adalah fase yang dipimpin oleh RNA polimerase. Setelah inisiasi, enzim ini menghasilkan molekul RNA yang berpasangan secara komplementer dengan untai DNA terbuka. Nah, ini adalah proses kedua. Prosesnya dimulai dengan pembukaan sepasang bahasa DNA oleh RNA polimerase membentuk untai RNA yang menyamai untai DNA. Selanjutnya, dengan membaca untai DNA, RNA polimerase menambahkan ribonukleotida untuk membuat molekul RNA. Tahap ini berlanjut hingga mencapai ujung rantai DNA yang diinginkan, di mana terminasi elongasi terjadi. Keseluruhan proses ini memastikan pembentukan molekul RNA yang sesuai dengan informasi genetik pada untai DNA. Nantinya menjadi cetakan untuk pembentukan protein saat translasi berlangsung. Yang terakhir adalah proses terminasi. Dalam transkripsi adalah tahap akhir di mana RNA polimerase menghentikan pembacaan untai DNA dan melepaskan molekul RNA yang baru terbentuk. Dua mekanisme terminasi umum terjadi. Yang pertama, terminasi row independen terjadi saat RNA polimerase mencapai sinyal terminasi pada DNA, yang memicu pembentukan struktur hairpin pada RNA untuk memaksa pelepasan RNA dan polimerase dari DNA. Sementara yang terminasi row dependen melibatkan row yang berinteraksi dengan molekul RNA dan polimerase, menghentikan transkripsi dan memisahkan polimerase dari DNA. Kedua mekanisme ini memungkinkan pelepasan RNA yang baru disintesis, menyelesaikan proses transkripsi. Baik, selanjutnya adalah translasi. Translasi adalah proses yang terjadi di antara sel ketika informasi genetik yang terdapat pada molekul DNA diubah menjadi rantai asam amino yang membentuk protein. Proses ini terjadi di dalam ribosom, tempat di mana ribonukleat atau RNA mengarahkan pembentukan rantai asam amino sesuai dengan urutan kode genetik yang dihasilkan oleh molekul mRNA atau messenger RNA. Translasi terdiri dari 3 tahap utama, yaitu inisiasi, elongasi, dan terminasi, yang melibatkan interaksi kompleks antara mRNA, ribosom, dan molekul-molekul transfer RNA atau tRNA yang membawa asam amino. Yang pertama, translasi inisiasi. Inisiasi dalam translasi adalah langkah awal di mana ribosom menyiapkan diri untuk memulai pembentukan protein dari mRNA. Ini melibatkan pengikatan ribosom pada mRNA, pengikatan tRNA awal yang membawa metionin, dan penggabungan subunit besar ribosom untuk membentuk ribosom lengkap. Langkah ini menentukan titik awal pada mRNA dan mempersiapkan ribosom serta tRNA yang diperlukan untuk memulai sintesis protein dengan urutan yang sesuai dengan informasi genetik dalam mRNA. Selanjutnya ada translasi elongasi. Proses translasi elongasi adalah tahap di mana rantai polipeptida tumbuh dengan menambahkan asam amino baru berdasarkan urutan kodon pada mRNA, mulai dari pengikatan tRNA yang membawa asam amino ke situs A ribosom hingga pembentukan ikatan peptida antar asam amino di situs P ribosom. Langkah-langkah ini membentuk rantai polipeptida yang terus berkembang. Pergeseran ribosom dan tRNA yang diulang memungkinkan penambahan asam amino secara berurutan sampai mencapai
codon stop pada mRNA. Proses ini memastikan pembentukan rantai polipeptida yang sesuai dengan instruksi genetik dalam mRNA, membentuk struktur protein yang fungsional. Selanjutnya, translasi terminasi. Proses translasi terminasi menyebabkan ribosom berhenti menambahkan asam amino baru ke dalam rantai polipeptida dan melepaskan protein yang telah selesai. Saat ribosom mencapai codon stop pada mRNA, faktor pelepasan terikat ke ribosom memicu pelepasan rantai polipeptida dari tRNA. Langkah ini menghasilkan protein fungsional yang sesuai dengan urutan kodon pada mRNA, menjadikannya langkah penting dalam sintesis protein. Selanjutnya adalah kelainan gen. Kelainan gen merupakan kondisi yang dipicu oleh kelainan satu atau lebih gen yang menyebabkan kondisi fenotip klinis. Faktor penyebabnya yaitu abnormalitas jumlah kromosom, mutasi gen berulang, kerusakan gen, dan warisan genetik dari orang tua. Kerusakan materi gen DNA atau RNA yang terletak di inti sel dan mitokondria mengakibatkan mutasi DNA atau RNA. DNA atau RNA yang diturunkan bersifat tidak menular. Penderita penyakit gen seringkali tidak menyadari adanya mutasi DNA atau RNA dalam tubuh mereka hingga terjadi ekspresi kelainan tersebut. Beberapa penyakit kelainan gen yang pertama adalah sindrom Down, yang kedua adalah sindrom Turner, yang ketiga adalah Peebles-ism, yang keempat adalah anemia aplastik, yang kelima adalah thalassemia, yang keenam adalah sindrom Jacobs, dan yang ketujuh adalah buta warna. Sindrom Down merupakan kelebihan salinan satu autosom pada kromosom nomor 21 yang muncul pada pria atau wanita. Gejala kelainan ini yaitu ciri-ciri wajah khas seperti wajah lebar, mata sipit, miring ke samping, gigi kecil dan jarang, bibir tebal, lidah besar yang cenderung menjulur, liur selalu menetes. Selain itu, terdapat karakteristik jari yang pendek dan gemuk terutama pada kelingking, telapak tangan yang tebal, IQ yang rendah, dan umumnya kesulitan untuk bereproduksi. Sindrom Turner merupakan sindrom kelainan genetik yang menyerang wanita yang disebabkan oleh tidak adanya atau sebagian dari salah satu kromosom X. Ciri dari sindrom Turner itu ditandai dengan perawakan pendek, berkurangnya fungsi ovarium, dan hormon seks wanita. Gejala dan gambaran lain termasuk leher berselaput, garis rambut rendah di bagian belakang leher, dada lebar dengan jarak puting lebar, dan pembekakan atau limfedema pada tangan dan juga kaki. Selanjutnya ada Peebles-ism, adalah kelainan autosomal dominan langka yang mempengaruhi migrasi dan perkembangan melanosit yang ditandai dengan leukoderma kongenital terisolasi atau kulit putih dan poliosis rambut putih dalam pola garis tengah ventral yang berbeda. Penyebab paling umum dari Peebles-ism adalah mutasi pada proto-onkogen KIT. Peebles-ism adalah kelainan yang tidak berbahaya, namun dapat melumpuhkan secara sosial bagi individu yang terkena dampaknya. Kemudian ada anemia aplastik. Anemia aplastik ini merupakan kelainan darah langka, namun serius yang terjadi ketika sumsum tulang belakang tidak dapat menghasilkan cukup sel darah baru. Kondisi ini dapat membuat seseorang menjadi lelah dan lebih rentan terhadap infeksi serta pendarahan yang tidak terkontrol. Gejala anemia aplastik dapat berupa kelelahan, sesak napas, detak jantung cepat atau tidak teratur, kulit pucat, dan infeksi yang sering atau berkepanjangan. Thalassemia adalah kelainan darah bawaan yang mempengaruhi kemampuan tubuh untuk memproduksi hemoglobin, sehingga mengakibatkan anemia. Anemia ini disebabkan oleh mutasi pada DNA sel pembuat hemoglobin, yang menyebabkan penurunan produksi rantai alfa atau beta hemoglobin. Thalassemia dapat diobati dan ditangani dengan transfusi darah dan terapi relasi.
Kemudian selanjutnya ada sindrom Jacobs. Sindrom Jacobs ini adalah kelainan genetik yang terjadi akibat perubahan atau mutasi gen pada pria, sehingga mereka memiliki 47 kromosom daripada 46 kromosom yang normal. Sindrom ini disebut juga sebagai sindrom XYY dan merupakan kondisi genetik yang cukup langka. Selanjutnya ada buta warna atau yang disebut juga color vision deficiency atau CVD adalah kondisi mata seseorang mengalami kesulitan dalam membedakan atau bahkan tidak mampu melihat warna secara normal. Penyakit ini didapat sejak lahir dan lebih sering terjadi pada pria. Namun, buta warna dapat disebabkan oleh faktor genetik, seperti mutasi gen opsin pada kromosom X, dan dapat diturunkan dari orang tua ke anaknya. Kesimpulannya, ekspresi gen dapat membantu untuk menemukan informasi yang terkandung dalam sebuah gen manusia. Informasi dari ekspresi gen tersebut dibutuhkan dalam bidang kedokteran dan biologi untuk mendeteksi dan menangani yang mengancam proses hidup normal. Dalam prosesnya, ekspresi gen dapat mengalami kesalahan. Kesalahan ini dapat menyebabkan kelainan gen, kerusakan pada materi genetik, dan lain-lain. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.